wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, pada video kali ini kita masih akan membahas mengenai naskah akademik yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah. Ya, nah sebelum kita masuk makna urgensi dari penyusunan naskah akademik di dalam peraturan perundang-undangan maupun perda, kita harus memahami terlebih dahulu bahwasanya negara kita Indonesia ini merupakan negara yang menganut sistem hukum berupa civil law. Nah, tentunya dengan menggunakan sistem hukum ini kita lebih kepada sistem hukum tertulis atau yang lebih dikenal dengan istilah peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undang ini merupakan sebagai instrumen utama. Di dalam peraturan perundang-undangan dapat diartikan bahwa setiap keputusan dalam bentuk tertulis yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan mengikuti umum ataupun mencakup undang-undang dalam arti formil maupun material. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar pun telah diamanatkan di dalam pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana dia berbunyi pemerintah daerah berhak untuk menetapkan sebuah peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Nah, berdasarkan pada ketentuan ini, setiap pemerintah daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten maupun kota, dalam melaksanakan tugasnya diberikan keleluasaan untuk membentuk perda. Namun harus diingat, perda ini harus dibarengi dengan yang namanya naskah akademik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai urgensi naskah akademik di dalam peraturan daerah atau juga yang lazim disebut dengan yang namanya perda. Perda merupakan sebuah peraturan daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah, baik itu tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Nah, fungsi dari perda adalah untuk menyelenggarakan sebuah otonomi daerah ataupun tugas pembantuan yang mana dia mampu menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Jadi kita harus pahami bahwasanya peraturan daerah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Peraturan daerah ini menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi. Selain itu juga peraturan daerah diharapkan menjadi penggerak utama bagi perubahan mendasar yang diperlakukan ataupun diperlukan oleh sebuah daerah. Nah, idealnya sebuah peraturan daerah itu diakui keberadaan dari perdanya. Adapun sebuah peraturan daerah idealnya keberadaannya perda berbanding lurus dari sisi kuantitas dan juga sisi kualitas. Namun pada realita yang terjadi saat ini adalah tidak sedikit peraturan daerah yang kualitasnya masih sangat jauh untuk dapat dilakukan baik ataupun sering diistilahkan dengan perda bermasalah. Nah, perda ini dikatakan bermasalah manakala yang pertama, perda bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan atau bertentangan dengan kepentingan umum. Itu yang pertama. Masalah keduanya adalah di dalam pelaksanaannya tidak berlaku efektif di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, mendapatkan penolakan dari masyarakat, baik karena dianggap tidak berpihak kepada masyarakat ataupun hal-hal yang lainnya. Dan yang keempat adalah perda tidak mendukung upaya menciptakan iklim usaha ataupun investasi yang kondusif di daerah. Maka dari itu, uji kelayakan publik berupa diskusi ataupun FGD itu perlu dilakukan agar suatu peraturan daerah itu dapat diterima oleh masyarakat. Nah, kita lihat dulu. Ada sebuah argumen dari I Gede Panja Aswaja. Dia berpendapat bahwa naskah akademik sangatlah penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini terjadi ketika dihadapkan pada problematika peraturan perundang-undangan yang mana selama ini selalu dinilai tidak responsif, tidak egaliter, dan juga tidak fluktuaristik dan secara umum tidak berkualitas. Nah, makanya diperlukan yang namanya naskah akademik di dalam penyusunan peraturan daerah, baik itu pada pemerintah daerah provinsi, kabupaten maupun. Berdasarkan pada hal tersebut, naskah akademik pada setiap rancangan peraturan daerah
ataupun yang lazim disebut dengan raperda, ini harus dapat sebuah sentuhan ilmiah yang berupa outputnya dapat menghasilkan suatu peraturan daerah yang lebih berkualitas dan dapat dikategorikan sebagai good legislation ataupun peraturan perundang-undangan yang baik, ya. Jadi di dalam naskah akademik pun kita harus memahami bahwa pada tahap penyusunan naskah akademik, pada dasarnya dia memiliki dasar-dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis yang mana mendapatkan pengkajian secara mendalam. Bila diperlukan, sebelum penyusunan naskah akademik ini dilakukan terlebih dahulu dengan penelitian-penelitian dan juga pengkajian-pengkajian secara ilmiah. Karena hal tersebut pada tahapan penyusunan naskah akademik disusun dengan dasar-dasar alasan-alasan dan juga pertimbangan-pertimbangan yang tidak semata-mata politik, ya, misalnya sebagai realitas janji atau program pemenang pemilihan umum, ya. Terkadang ini sering dipaparkan oleh para calon gubernur, bupati maupun wali kota. Namun harus juga kita pertimbangkan mengenai yuridis, sosiologis, ekonomi, sosial, budaya, filosofis, dan sebagainya, ya, dalam hal penyusunan naskah akademik ini, ya. Ada sebuah argumen dari Jazim Hamidi yang mengungkapkan bahwa naskah akademik memiliki urgensi yang sangat penting, ya, dalam pembentukan peraturan daerah, yaitu urgensi naskah akademik adalah menjadi tolak ukur ilmiah, yaitu sebuah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan lingkup jangkauan objek atau arah pengajuan rancangan peraturan daerah. Naskah akademik akan memberikan arah kepada pemangku perancangan atau juga yang disebut dengan namanya drafter. Nah, pemangku kepentingan ataupun terutama yang mendukung posisi sebagaimana pengambilan kebijakan akan mendapatkan informasi yang memadai di dalam pengambilan sebuah keputusan, di dalam pembuatan sebuah naskah akademik. Nah, di samping apa yang disampaikan oleh ahli tadi, ya, ada sedikitnya 4 urgensi di dalam penetapan naskah akademik. Yang pertama, naskah akademik sebagai media harmonisasi dan juga sinkronisasi pertemuan antara konsep hukum negara atau juga yang lazim disebut dengan state law dan juga hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, yang kedua, naskah akademik sebagai media nyata partisipasi masyarakat untuk dapat mewujudkan penerimaan dan keberlakuan hukum. Yang ketiga, naskah akademik sebagai rekomendasi hasil pemikiran ilmiah yang sistematik dan komprehensif tentang substansi rancangan peraturan daerah. Dan juga yang keempat, naskah akademik sebagai dokumen kebijakan kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan suatu peraturan daerah. Nah, itu merupakan 4 hal substansi yang sangat penting di dalam pembentukan sebuah naskah akademik. Selain kepada pentingnya pembuatan naskah akademik tadi, ya, NA ini juga sebagai sebuah instrumen mengenai azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mana di dalam azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan ini terdapat 2 fungsi di dalam pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah. Yang pertama adalah sebagai pedoman pembentukan, yang mana fungsi pertama meletakkan pada azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pondasi atau dasar untuk dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik. Nah, kata baik di sini maksudnya dilihat dari aspek formilnya maupun aspek materialnya. Nah, yang kedua adalah sebagai dasar pengujian. Dasar pengujian merupakan sebuah fungsi yang mana azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai acuan ataupun dasar untuk menguji peraturan perundang-undangan, karena peraturan perundang-undangan yang baik tadi dapat dilihat dari aspek formil dan material, maka pengujiannya dapat pula dilakukan terhadap aspek formil dan material sesuatu peraturan perundang-undangan atau perancangan peraturan daerah. Nah, dengan demikian penyusunan sebuah naskah akademik diharapkan dapat menghasilkan raperda ataupun perda yang sesuai dengan azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta
mampu untuk bertahan jika terjadi pengujian terhadap peraturan daerah baik dari aspek formil maupun aspek material dari sebuah peraturan akademik. Nah, bila kita lihat dari berbagai uraian ataupun berbagai aspek yang sudah saya jelaskan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa keberadaan sebuah naskah akademik di dalam pembentukan peraturan daerah menjadi sangat penting dan urgen untuk menghasilkan sebuah peraturan daerah yang baik dan berkualitas. Hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan sebuah peraturan daerah yang demikian maknanya ataupun NA sebagai landasan maupun pondasi dan juga sebuah kajian ilmiah terhadap materi rancangan peraturan daerah yang baik dan juga berkualitas pula. Nah, dapat diperkirakan jika naskah akademik sebagai landasan pondasi dan kajian ilmiah terhadap materi raperda ternyata tidak baik dan berkualitas, tentunya naskah akademik yang demikian akan berpengaruh terhadap kualitas raperda dan juga perda yang dihasilkan dari sebuah naskah akademik ataupun telah disahkan oleh DPRD, kabupaten, provinsi, dan kotanya. Nah, saya rasa cukup sekian mengenai urgensi dari pentingnya naskah akademik dalam peraturan daerah. Selamat berjumpa pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.